Mau masuk ke dalam ya? Ya. Siap. Ya. Baik. Assalamualaikum. Nah, Makasih Ibu. Makasih. tinggal di sini. Enggak, lagi mau lihat. Mau lihat. Oh. Lagi mau lihat. Bapak sudah dari pagi tapi maaf tertahan di bawah. Ya, maaf tertahan di bawah. Pak. Kumaha damang, Bu? Alhamdulillah. Kumaha si Teteh teh? Damang. Damang, Ya, Ibu. ya. Punten. Jangan, Ibu. Punten. Jangan disalim, Ibu. Kalau ini boleh, lebih kecil dari saya. Ibu. Selamat datang. Ibu. Bapak. Pak. Bu. Kumaha, Damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Damang walaupun haredang ya di rumah sementara. Aspirasinya disampaikan. Wilayahnya kan mau dilihat semua kan? Iya, yang 2 RT. Kalau jumlah jiwanya 257. 257. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Lebih dalam lagi ke sini. Oh, sini ya. Ke sini dulu apa mau kemana? Ujung. Boleh. Silahkan. Silakan. Ya. Tadi udah salaman belum? Mari Ibu, mari Ibu. Lebih dekat lebih baik. Siap, mari. Ini mungkin udah agak, tadi kami masih di Untara yang bawah, rumah sementara juga yang bawah, cuman masih panas banget, jadi panas. Ini mungkin agak mendung, jadi agak kurang ya panasnya. Kalau panas kalau waktunya itu mah hujan, waktunya panas mah panas. Ini mah ada panas nggak bisa di dalam. Terakhir waktu misalkan ada orang desa datang ke sini, apa informasinya? Apa informasinya setelah dari desa? Pak RT mana Pak RT? Pak RT, oh ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusinta Ningsih Nenoban Syarif. Saya dari YNS Amanah dan Peduli. Kebetulan saya juga sebagai Caleg DPR RI dari PRT PKB. Cuman tujuan saya ke sini ini untuk melihat lebih dekat masyarakat dampak bencana yang sampai hari ini ternyata belum pindah ke Untap. Padahal padahal kan anggarannya sudah turun, tetapi kejelasan untuk pindahnya itu belum. Saya mendapat informasi dari Pak RT melalui perwakilan saya yang ada di sini. Maka hari itu saya pengen melihat lebih jelas karena nanti Pak RW di bawah sama Pak RT yang bakal ikut saya untuk bertemu Pak Menteri atau sama Pak Jokowi untuk membicarakan percepatan pemindahan. Karena haredang Bu, saya aja nggak kuat. Ya. Kalau di sini airnya gimana air? Airnya kalau hujan alhamdulillah gede, tapi kalau Enggak, air bersih. Air bersih. Air bersih pakai apa? Ada air bersih Bu. Sampaikan membutuhkannya apa. Ya. Kalau ada sumber air harus ditarik pakai mesin atau Nah, pakai seperti gelas. itu. Kayak di bawah. Sampaikan aja. Air Nah. bersih Bisa dibantu. air bersih Bu. Di sini nggak ada. Sumber air bersih. kalau bisa dibantu aja. Kalau buat Mata airnya di mana? Airnya di apa? Itu cuma gedenya kalau hujan doang gitu. Kalau sehari 2 hari nggak hujan kecil. nggak ada. Kotor ya. Saya kan belum pernah lihat, kalaupun nanti untuk rapat nanti itu kan saya harus lihat dulu, makanya hari ini turun. Nanti Pak Abo bersama tim saya ini, Pak Denny ada di belakang Bapak, nanti beliau yang survei ke titik lokasi airnya. Di mana sehingga paling penting sebelum pindah ini ada air bersih, ya air bersih yang layak untuk sampai ke sini. Karena untuk proses pemindahan ini kan kita harus bicara dengan pemerintah, tapi kalau air kita bisa secara pribadi bisa dibantu kalau untuk air bersih. Nah kita harus lihat debit airnya juga. Apakah kendala dari sumber airnya itu kurang atau seperti apa, itu yang perlu dilihat. Nggak ada penampungan Pak?
Sebenarnya kan kalau pada saat nggak hujan, maksudnya kalau memang ada penampung, dia ditampung di situ. Jadi Ini kan 2 tahap, di atas satu tahap di atas. Di sini 1 tahap, ada 2 tuh di atas. rumah sementaranya ada 2 Pak. Yang satunya di mana? Tahap. Di atas tuh. Ini sementaranya ada 2 ini gitu. 2 tahap. 2 tahap. Yang di atas sama yang di bawah. Di atas sama yang di bawah. Pengen rumah aja. Yang paling penting pindah ke Untap ya. Kami udah kuat. Harapan kami Bu lah bisa dibantu karena anggaran sekarang Ibu pun udah tahu, udah turun karena kendalanya di sini katanya belum diluncurkan izin TTPN. Padahal tanah ini tanah sengketa Bu. Masyarakat udah mengizinkan yang sebelah. Tanah ini tanah sengketa, Tanah sengketa. Bukan murni PTPN bukan. bukan murni PTPN. Bukan 100% murni punya PTPN. Pada waktu Pak Jokowi kunjungan ke Harakat Jaya, pertama bencana itu terngiang, masih terngiang Pak, Bu. Masih teringat kata-kata Masih beliau. teringat. Tanah BUMN yang mau diambil dimanapun siap. Itu RI 1 Untuk untuk kepentingan Huntap, korban bencana. korban tadi. bencana. Tetapi Tapi yang kami herankan sampai detik ini kok cuman Kiara Banak yang sulit. padahal yang Pak Jokowi injakan kaki itu di Harakat Jaya di Betul. sini termasuk dan di sini. Ya. Tapi Pak Gubernur pun Pak Ridwan Kamil di waktu di kecamatan bilang sama seperti itu. Terus sudah ada pengawasan ombudsman juga, sudah ada pengawasan. Ini udah diukur sama DKPP. jawabannya Jawabannya ya seperti itu sama lah. Kemungkinan ya nggak tahu lah, saya kurang tahu juga karena emang nggak dengar. Cuman tahu bahwa ombudsman itu udah turun ke lapangan. Jadi saya butuh perwakilan Siap. karena kan kalau untuk rapat bersama para pemangku kebijakan Ya. yang lebih tinggi kan kalau saya sendiri dipikir saya mengarang cerita. Ya. Untuk itulah saya datang ini untuk menjadi lebih dekat dengan Bapak sehingga pada saat ke sana pun akan ada perwakilan dari sini sehingga kita bicara berdasarkan real dan fakta. Ya. Jadi kalau orang bilang sudah pernah kunjungan oleh Pak Presiden, setelah kunjungan apa yang disampaikan beliau? Apa perintah beliau? Sudah dilaksanakan belum? Ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa saya mendengar berita ini bahwa ternyata saudara-saudara yang mengalami dampak daripada bencana ini ternyata belum pindah. Jadi memang tadi saya masih di bawah itu luar biasa, lebih masih pas panas-panasnya. Kipas angin pun tidak ada efek, Bu. Ya. Iya, kalau lagi panas mah nggak ngaruh. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan Jadi kami. memang yang saya dengar ada beberapa desa yang sudah dibuatkan. Tapi khusus buat yang di sini sama yang ini juga belum ada ya, berarti sama dengan yang kasus di bawah. Sama. Waktu rapat kemarin di Bogor, Bu, yang 3 desa, Sukamuli, Cisarua, Ya. Kiara Banak, yang 250 M apa? Udah disiapkan, cuman kendalanya ini aja, tanah. Harapan kami, Ibu Padahal bisa ada- ngelihat lah, panas, hujan segini, Bu. Harapan kami bantu Mereka segera pindah. karena kepala desa di sini kurang peka, mungkin kekurangannya banyak, tolong dibantu lah Bu. Karena ibu-ibu di sini merasakan panasnya atau hujan kedinginannya, ibu bisa lihat lah. Desa-desa yang lain udah dibangun, tapi desa ini Bu, Belum. tolong saya minta tolong dengan warga ke ibu khususnya dengan tim bisa mempercepat pembentukan Huntap. Siap. Insya Allah Jadi masyarakat. nanti ini kan kita bicara masih sedikit bias. Ya. Nanti kan kalau bisa pada rapat kita sebelum ke sana, saya minta nanti Pak RT Bapak Kang Judin ya. Ya. Sehingga kita berbicara dengan pemerintah ini kita harus pertama saya harus dalami telusuri. Amin. Sehingga kenapa dalami telusuri? Apa yang sudah dijanjikan kenapa belum terrealisasi? Kendala patahannya ini di mana? Sehingga pada saat kita menyampaikan atau mengkritisi yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah ini tepat sasaran. Jadi di sini ini cuma menyerap, poin pentingnya adalah berhadapan langsung dengan pemilik kebijakan. Kami sangat menanti lah Bu, Ya. bantuan dari Ibu dengan rekan-rekan. Jadi Kami sangat menanti lah. saya pun yang hanya akan menjadi ujung tombak tapi butuh masukan dan informasi sedetail mungkin dari Pak RT dan Kang Yudin. Yes, yeah. Kita buktikan bahwa suara masyarakat itu jauh lebih berarti daripada suara camat, suara desa. Karena
Kalau misalkan kemarin Pak Camat sama Pak Desa udah bereskan, kan saya nggak datang Pak ceritanya. Ya, justru saya malah tidak, ya kita menghargai sebagai pemerintah daerah, cuman yang saya justru lebih butuh suara Kang Judi, suara dari Pak RT. Nah itu sudah cukup buat saya. Apalagi saya melihat langsung, itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Jadi setelah itu bertemu mereka pun toh kita harus ke pemangku kebijakan. Ya ibaratnya yang dipercayakan masyarakat untuk memimpin negara ini ya Pak Jokowi. Berarti kita harus, suara ini harus sampai ke Pak Jokowi. Seperti itu. Sebelum kami duduk terpilih, kami bisa membantu tapi terbatas. Seharusnya wakil rakyat yang sudah duduk, dia sudah menjadi wakil rakyat, dia memegang kebijakan untuk bersentuhan. Tetapi pada kenyataannya mungkin saya tidak bisa bicara lebih lanjut. Untuk itu makanya saya nggak punya stiker, tapi saya punya kerja. Amin, amin. Harapan saya prioritas pertama itu di sekeliling sini adalah yang di Untara ini, supaya bisa segera ada UNTAP. Ya, nanti dengan pembuktian itu berarti kan sudah ada kerja nyata. Tinggal saya minta kerelaan hati dari Bapak Ibu supaya begitu duduk berarti desa yang lainnya pun ikut diperhatikan. Amin, amin. Seperti itu. Terus saya tuh ada jangka panjangnya seperti ini. Jadi selain program saya itu ada pelatihan untuk UMKM, itu bakal didata dari di sini ada tim saya itu ada Pak Tisar sama Pak Abo. Nah nanti yang sering turun setiap saat itu Pak Denny. Jadi kami ada program untuk pemberdayaan perempuan dan yang paling umum untuk semua itu yang saya tidak butuh KTP, tapi siapa yang mau menjadi anggota itu mendapat KTA tetapi mendapatkan perlindungan hukum selama 5 tahun. Perlindungan hukum itu apa? Ya sama seperti hal ini. Masyarakat yang mendapat ketidakadilan. Ketidakadilan kenapa? Bencana itu prioritas. Bencana itu skala prioritas perhatian dari pemerintah. Itu sudah ada anggarannya, saya tidak perlu jelaskan seterusnya, ada anggarannya. Begitu ada bencana, begitu ada keadaan kahar, harusnya menjadi sentra pusat perhatian pemerintah. Pada saat pemerintah lalai, itu tugasnya wakil rakyat untuk mengingatkan. Jika wakil rakyat tidak mengingatkan, warga Bogor tidak dilindungi oleh wakil rakyat ya ini secara hukum. Saya menjaminkan itu bagi yang bergabung, di belakangnya itu ada tatan pengacara yang bayar saya gratis selama 5 tahun. Karena kalau ibu-ibu pergi menghadap sendiri, siapa? Dan pengacara ini pun juga bukan pengacara abal-abal. Boleh dicari namanya Presiden Majelis Zikir RI 1 yang langsung dibawa Pak Jokowi namanya Habib Salim Jindan. Jadi belakang itu ada tantangan beliau. Nah, harapan saya setelah rapat nanti kita dan pemerintah dengan barang Bapak Judin, perwakilan dan Pak RT bersama RT RW di bawah. Setelah kita menghadap pemerintah dalam menunggu progres jawaban mereka, kita bikin zikir. Karena bagi saya bekerja tanpa campur tangan Allah itu mustahil. Amin. Allah itu kuasa, makhluk tidak kuasa. Nah, jadi kalau memang diizinkan setelah kami menghadap pemerintah, kita zikir, kita minta sama Allah. Untuk Allah gerakan hati Jokowi, Pak Jokowi. Itu. Walaupun kita berteriak, Allah tidak gerakan. Jadi nanti bapak-bapak ini yang akan di bawah saya akan dibawa naungan Yayasan YNS bersama tim hukum itu akan pergi untuk mendongkrak ke pemerintah, bukan memprotes, mengingatkan kami ini warga Indonesia loh gitu. Nah, jadi jangan sampai pemerintah menggaungkan Jawa Barat sudah tidak jadi desa tertinggal, buktinya ini masih. Nah, jadi jangan menggaungkan bahwa Jawa Barat sudah tidak tertinggal, tetapi masyarakat Jawa Barat masih banyak yang tertinggal. Ya, itu dia. Seperti itu. Jadi ya, terima kasih banyak. Hampura saya belum bisa bawa apa-apa. Berjuang bersama Yusika. Maju bersama PKB.